Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahya Gusti. Pada malam ini kita berjumpa kembali, yaitu membuka mata gaib dengan dijitak keningnya. Sebagaimana biasanya yang telah saya jelaskan, bahwasanya mata ketiga atau mata gaib bisa aktif atau terbuka dengan upaya usaha, yaitu antara lain dengan sering berzikir, sering puasa, berdoa, atau dengan mantra-mantra, atau dibantu dengan jin, atau juga bisa dibantu dengan dibukakan oleh orang lain. Nah, pada malam ini saya akan berusaha memohon kepada Allah agar mata ketiga teman saya aktifkan dan saya bantu untuk diaktifkan. Semoga berfungsi dengan jelas. Letak mata ketiga ada di sini, di kening ini, keempat, kelima, keenam, terus ke atasnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aktifkanlah, bukakanlah mata ketiga saudara Pugu sehingga menjadi terang, menjadi aktif, dan semakin bersih dan berfungsi. Agar lebih terbuka, lebih cepat, maka kita jitak. Rileks, tahan, santai. Selaras-selaras. Rasa pusing hilang, selaras-selaras. Selaras-selaras. Tambah jelas, tambah jelas. Mata ketiga semakin jelas, tambah tajam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di kening ini jadi diibaratkan adalah sebuah kamera. Layar monitornya ada di belakang. Jika kamera ada kemudian layar monitornya tidak ada, maka juga kurang berfungsi. Nah, untuk itu kita perbaiki, kita aktifkan juga layar monitornya. Layar monitor ini ada di otak belakang. Jadi setiap data yang dilihat maka akan direspon, dibaca di layar yang ada di otak belakang ini. Jika bagian otak belakang ini layarnya belum jelas, maka apa yang ditangkap oleh monitor atau mata ketiga juga kurang jelas dilihat dan dianalisa. Jadi mirip kerjanya mata
dohir kita, mata ke-1, ke-2 kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aktifkanlah dan menjadi lebih jelas, lebih tajam, lebih jernih layar monitor atau gambarnya setiap yang dilihat oleh mata ketiga saudara Pugu. Agar lebih selaras, lebih tajam, dan lebih aktif, kita satu padukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nur samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la sarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas Allahu kulli syai'in alim. Wallah. 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 Wallahu. Wallah. Wallah. Sekarang buka mata pelan-pelan, rileks santai dan niat mengaktifkan mata ketigamu. Rasanya bagaimana, Pugu? Seperti ada cahaya masuk ke dalam cakra jenang, lalu tembus ke belakang sampai ke otak belakang. Jadi cahaya masuk ke sini, tembus ke belakang. Lalu lama-lama ada mata terbuka. Mata terbuka terus kabut-kabut itu perlahan menghilang. Di kabut-kabut putih di kening hilang. Di kabut-kabut yang ada di kening ini itu adalah hijab yang Allah letakkan pada diri manusia sehingga setiap orang tidak bisa melihat hal dimensi gaib. Jika seseorang sudah dibuka kabut-kabut putihnya atau dinding hijabnya itu, maka bisa melihat gaib. Sekarang kamu lihat energi di tangan ini, jelas apa tidak? Jelas. Sekarang santai, rileks santai. Sekarang kita lihat satu persatu aura dan energi cahaya teman kita ya. Nah, itu teman kita Hasan. Kamu lihat auranya atau apa yang kamu lihat cahaya dari tubuhnya? Silakan jelaskan, Pugu. Cahaya di ajna ada, tapi nggak sebesar di cahaya di cakra jantung. Cakra jantungnya besar atau besar, melebar. Warnanya apa? Cakra jantung di dadanya putih keemasan. Putih keemasan.
Kemudian di kepala ubun-ubunnya gimana kamu lihat dulu? Ada cahaya sebesar apa? Sebesar apa cahayanya di ubun-ubun? Bola atau seperti bola ya? Terus lancar itu nyambung semua ke setiap cakra. Jadi mulai dari cakra mahkota di ubun-ubun kepala nyambung ke kening ya? Iya, kening terus ke tenggorokan, ke jantung terus sampai ke cakra perut sampai sama cakra seks sampai dasar. Ya. Kemudian aura di sekeliling tubuhnya atau pancaran cahaya dari tubuhnya itu berapa? Ada kayak seperti lingkaran. Ada 1 meteran. 1 meteran. Warnanya apa, Gu? Biru, putih kemasan juga. Putih kemasan juga. Seperti bentuk kubah gitu. Oh, bentuk kubah ya. Nah, kemudian coba kamu perhatikan, yaitu bagian di kening mata ketiganya. Itu apa yang kamu lihat? Kening ada cahaya di tengah-tengah. Kemudian kabut putihnya masih ada. Masih padat atau padat? Masih padat. Jadi jika setiap orang di mata ketiganya atau di keningnya yaitu padat kabutnya atau kabutnya itu sangat padat, maka belum aktif mata ketiganya. Nanti jika sudah mulai hilang bersih, maka mata ketiganya menjadi aktif. Ini hanya itu saja, Buku, untuk saudara teman kita, San. Iya. Nah, berikutnya teman kita adalah saudara Rakai Pikatan atau Pendi Arijal. Nah, mahkotanya terbuka lebar. Cakra mahkotanya saudara teman kita Pendi terus terbuka lebar sebesar apa, Buku? Besar seperti bola. Seperti bola. Ya, terus cakra jenanya lumayan besar juga. Cakra jenanya juga terbuka ya. Iya. Nah, perhatikan langsung juga itu kabut-kabut di kabutnya. Keningnya perlahan agak ngurangi hilang. Mulai terkikis ya. Terkikis ya. Lebar atau lebar? Kecil cakra jenanya di kening. Lebar ya. Berarti jika Pendi Arijal atau Rakai Pikatan ini istiqomah dan terus rajin membersihkan kabut-kabut di mata ketiganya, cakra jenanya, maka mata gaib Anda akan aktif dan berfungsi, bisa melihat gaib. Kemudian di cakra tenggorokannya ada sudah aktif. Terus yang ke cakra jantung, di cakra jantung ada kayak perisai gitu, seperti bentuk perisai bola. Ada kristal bola yang sangat bercahaya. Cahayanya besar atau tidak? Di jantungnya besar sekali. Sudah besar cahayanya ya. Kemudian cakra pusar juga aktif besar ya. Terus cakra sek dan dasar juga besar. Kemudian ini apa? Aura yang melingkar di tubuh Pendi Arijal ini bagaimana, Buku? Lingkarannya besar. Juga besar. Besar sama. Hanya itu saja? Iya. Gak ada tambahan? Enggak. Berikutnya teman kita yaitu Husni Mubarak. Cakra mahkotanya mulai aktif. Terus lebarnya atau besarnya cakra mahkota seberapa, Buku? Besar. Sudah besar ya? Besar. Terus cakra jenanya agak kecil. Oh, cakra jenanya kecil ya? Iya. Kemudian kabutnya bagaimana kamu lihat? Lumayan tebal aja. Sangat tebal sekali ya. Jadi jika di mata ketiga tuh cakra jena kabut putihnya itu tebal, maka gaibnya tidak berfungsi atau kurang peka, sehingga wajar jika tidak atau jarang melihat hal-hal gaib. Kemudian
cakra tenggorokannya. Tenggorokannya aktif juga. Terus cakra jantungnya bagaimana? Besar juga. Putih keemasan. Warnanya putih keemasan. Terus cakra pusar. Cakra pusat aktif juga. Juga sudah aktif. Cakra seks sama cakra dasar ya aktif. Nah, cakra seks dan dasarnya warnanya dan besar lebarnya seberapa? Seperti bola sepak. Oh, seperti bola sepak bola itu ya. Iya. Kemudian lingkaran cahaya di tubuhnya. Lingkarannya ya, pancarannya besar juga. Juga besar. Warnanya bagus. Biru keemasan. Putih keemasan. Putih keemasan. Berarti mau menjadi keemasan ya. Iya. Nah, berikutnya teman kita yang terakhir adalah Supoyono Molenan. Ini bos Molen. Ayo, Ugo dilihat. Cakra mahkota terbuka. Cakra mahkotanya juga terbuka, aktif. Besarnya ini apa cahaya di cakra mahkota? Kamu perhatikan. Lumayan besar, lumayan. Sudah besar juga, sudah lebar besar ya. Kemudian cakra ajenanya di kening. Kecil juga ya. Kemudian ini apa? Kabut putihnya di kening. Sangat tebal ya. Makanya Supoyono pemberani di kuburan tidak takut. Karena apa? Jinnya yang takut. Cakra tenggorokan kecil. Warnanya masih biru ya. Terus cakra jantung di dada besar. Lebar juga ya. Warnanya Ugo putih keemasan. Bagus sekali itu. Terus cakra pusarnya ya aktif juga seperti bola. Warnanya Ugo biru keemasan. Biru keemasan. Bagus juga. Kemudian sekarang cakra seks. Cakra seksnya kecil sekali ya. Warnanya apa? Biru muda atau tua? Biru muda. Nah, jadi kalau cakra seks tua kecil, di situ ini apa? Dominan sekali. Maka butuh dibersihkan dan dikendalikan. Mungkin kalau Supoyono sudah menikah, cakra seksnya juga menjadi putih keemasan atau warna keemasan karena sudah terkendali dan netral. Itu warna apa? Biru masih bagus. Kalau sampai merah atau hitam, wah ini bahaya. Kemudian cakra dasarnya mulai aktif. Warnanya biru keemasan. Warnanya juga biru keemasan. Kemudian aura yang melingkar di tubuhnya, Ugo. Auranya besar juga. Ya. Ini warnanya biru keemasan. Biru keemasan. Demikian barusan kita jelaskan satu persatu, yaitu setiap aura dan cakra-cakra di dalam tubuh kita sesuai dengan kondisi perjalanan spiritual dan laku rohani masing-masing. Jadi setiap orang tidak sama cahayanya. Begitu juga bagian cakra mana yang aktif, yang dominan, serta warna apa, itu tergantung. Jika sudah mulai warna putih terang, itu bagus, pembersihannya sudah berjalan. Ketika masuk ke warna biru, itu berarti maknanya adalah mulai kejernihan, kedalaman. Anda lihat air atau laut yang warnanya biru, itu mulai jernih, terlihat isi di dalam sungai tersebut. Itu contohnya seperti itu. Kemudian jika warnanya sudah mulai keemasan
berarti sudah mulai menua. Apalagi ketika warnanya emas total, maka disitulah semakin jelas kematangan spiritual atau simbol cahaya rohani dalam tubuh seseorang tersebut. Nah, adapun yang berkaitan dengan mata ketiga, yaitu ada hijabnya, itu juga tergantung dari bagaimana kita mau membuka atau tidak. Jika kita istiqomah dzikirnya dan membuka mengaktifkan mata ketiga, maka kabut putih di sini akan hilang sehingga menjadi aktif dan bisa melihat dimensi-dimensi gaib. Nah, caranya juga banyak. Adapun barusan yang saya praktekkan pada teman saya Puguh Haris Setiawan ini, yaitu secara instan. Jadi saya aktifkan mata ketiganya, kemudian saya jitak itu agar lebih kuat kelenjar pineal dan pituitari sehingga terbuka. Kemudian bagian otak belakang juga disingkapkan, lalu diselaraskan sehingga semakin mudah untuk koneknya. Dengan demikian mata ketiga saudara Puguh menjadi aktif. Dan ini bukan hanya sekali jitakan, kemarin sudah beberapa kali saya jitak. Alhamdulillah malam ini, yaitu mata ketiga teman kita Puguh menjadi total dengan izin ridha Allah menjadi aktif. Dan ini jika dilatih oleh saudara Puguh menjadi permanen, apalagi terus istiqomah dzikirnya juga akan permanen. Apalagi menjauhi maksiat, maka semakin tajam dan semakin kuat. Dan nanti jika semakin meningkat dari mata ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, maka akan bisa melihat hakikat wujud manusia dari perilakunya. Maka jangan heran jika ada orang yang cantik tetapi hakikat wujudnya adalah monyet. Ketika seseorang melihat, yaitu orang yang berjubah atau pakai sorban, tetapi hakikat wujudnya adalah hewan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semoga semuanya bisa memberikan manfaat dan pengetahuan pada kita, dan semoga jiwa kita semakin bercahaya dan cerah dan tercerahkan. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.